Halo, apa kabar Anda semua? Kembali berjumpa dengan saya, Oke. Suna Arif, dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Dalam beberapa hari ini, Bung Rocky, bukan dalam beberapa hari ya, saya kira dalam beberapa bulan terakhir ini kita fokus melihat peta politik nasional. Tapi sebenarnya kalau kita sekali-kali menengok ke politik lokal, walaupun lokal juga lokal ibu kota, itu kita tetap bisa membaca apa yang terjadi di peta nasional. Hari ini yang paling ramai dalam hari-hari terakhir ini adalah rencana interpelasi terhadap Gubernur DKI Anies Baswedan. Dan yang melakukan interpelasi, yang untuk melakukan interpelasi itu adalah PDIP dengan PSI. Itu ada 2 partai, sementara 7 partai lain termasuk Golkar, kemudian PAN, dan lain-lain itu tidak, Nasdem juga itu menolak interpelasi. Jadi 7-2. Kalau lihat petanya dari 100 kursi di DPRD DKI hampir pasti interpelasi ini gagal ya, karena syaratnya kan 50+1 kalau untuk sampai ke bisa dibawa ke sidang paripurna. Kalau untuk menggulirkan saja cukup 15 kursi cukup. Nah, ini yang ingin saya lihat, petanya kenapa bisa berbeda sekali ya antara di pusat dengan di daerah tuh, Bung Rocky. Dan yang menarik itu PSI dengan PDIP kan selama ini nggak pernah ketemu tuh, tapi di sini ketemu nih kepentingannya. Ya, karena di Jakarta itu soal Formula E ini itu yang bekerja itu Formula oligarki. Jadi ini interpelasi yang sebetulnya dipesan oleh oligarki itu. Karena itu PSI dari awal walaupun berupaya untuk seolah-olah sedang menjalankan demokrasi, bahwa iya interpelasi itu adalah hak melekat pada DPR. Tetapi interpelasi diajukan oleh siapa? Diajukan oleh PSI dan PDIP. Iya, itu formilnya begitu. Tapi materialnya itu adalah kepentingan oligarki itu, dan orang dengan mudah menganggap bahwa yang diinterpelasi itu bukan soal kebijakan Formula E, tapi potensi Anies Baswedan untuk menjadi presiden. Karena survei-survei menempatkan Anies nomor 1, nomor 2, nomor 3 di situ aja. Sementara calon PSI dan PDIP itu di bawah semua tuh, nggak bunyi. Jadi ini mesti dibaca lebih jauh lagi, interpelasi dalam upaya untuk menginterupsi elektabilitas Anies Baswedan. Kan kalau jadi heboh kan orang menganggap wah itu Anies ada problem maka elektabilitasnya turun. Jadi interpelasi untuk elektabilitas sebetulnya dengan dibungkus bahwa iya ini hak anggota DPR untuk mengajukan interpelasi. Orang tahu dari awal bahwa PSI itu adalah asuhan oligarki. Jadi susah juga. Saya mengerti itu dilema itu. Tapi bagaimana udah ada cap bahwa PSI itu adalah partai asuhan oligarki. Ini sayangkan ya, anak-anak muda yang mestinya dia memberikan warna baru dalam politik, darah segar, tapi sebenarnya ternyata mainannya di situ-situ juga gitu ya. Ya karena nggak mandiri kan, dari dulu kita anggap oke nih PSI partai mandiri bagus, anak muda. Saya pertama kali di awal pendirian PSI itu saya kasih kuliah umum pertama di mereka untuk menerangkan apa itu ideologi, apa itu artinya solidaritas, apa artinya lambang mawar itu. Saya terangkan filsafat politik di situ tuh di markas PSI. Tapi kemudian kok jadi berubah begini, jadi saya menganggap bahwa ya memang ini partai yang sengaja dibikin untuk seseorang doang, bukan untuk satu ide demokratisasi, ide kesetaraan, ide kemajemukan yang mereka promosikan tuh. Dan terlihat bahwa tokoh-tokohnya juga akhirnya jadi hanya bisa bicara kalau ada aliran uang. Kan bisa kita lihat modeling dalam pemilu kemarin kan. Jadi terlihat lagi bahwa ini pertandingan moral sebetulnya. Lain kalau PSI itu partai yang betul-betul beternak pikiran, maka orang akan kasih poin, ya itu interpelasi karena ada urgensi untuk menegakkan demokrasi. Ini interpelasi karena ada urgensi untuk menjegal Anies. Artinya jadi begitu soalnya tuh. Dan kalau kita ngomongin soal Anies ini, mau nggak mau kita mesti bicara soal rencana reklamasi pantai utara Teluk Jakarta ya. Rocky, dan di situ ada kepentingan yang sangat jelas, kepentingan oligarki yang selama ini rupanya mensupport PSI gitu, dan selalu arahnya sama begitu ya ke situ. Ya, kalau dalam Teluk Jakarta tuh oligarkinya bisa dua tuh, antara dia mau raba-raba dulu Anies kalau bisa dibujuk untuk ikut memelihara pulau-pulau itu juga dicoba-coba juga.
Tapi yang jelas betul bahwa Anies sudah kasih sikap terhadap reklamasi itu tuh. Walaupun ada apa namanya agreement yang masih bisa diperdebatkan, tapi secara prinsipil Anies memberitahu bahwa dia tidak setuju dengan pulau-pulau itu. Jadi terlihat sikapnya dulu tuh. Sementara PSI tidak punya sikap di situ karena tidak mampu untuk mengucapkan apa yang dipikirkan. Jadi PSI itu terganjal ucapannya karena kalau dia ngomong itu aliran Formula U-nya berhenti itu. Formula U artinya Formula D, Formula duit. Oke. Dari soalnya ada Formula U, Formula O, Formula D, asal jangan, dan Formula A itu bagus jadinya Formula doa loh, DOA. Tapi singkatannya masing-masing beda. Nah, yang tapi menjadi pertanyaan buat saya dan saya kira juga banyak pemirsa kan, sebenarnya secara teori Anies itu terganjal karena sudah pasti bahwa pilkada serentak akan dilaksanakan pada 2024. Itu kan sudah pasti. Tapi bahkan akan diundur lagi sampai 2027. Itu pernyataan KPU. Secara teoritis kan sebenarnya harusnya dengan perubahan-perubahan ini selesai Anies, bukan jadi calon yang potensial lagi. Iya, yang terganjal bukan cuma Anies kalau soal itu. Ya. Ganjar juga terganjal dengan ketiadaan partai yang terang-terangan bisa mencalonkan dia, karena satu waktu dia pasti kartu anggota PDIP-nya ditarik lagi. Karena Ibu Mega udah memastikan enggak, itu mesti puan. At all cost gitu. Tetapi sebetulnya kan kita mesti bayangkan mereka yang bikin survei itu berhitung ke 2024 atau bahkan 2027 yang masih panjang sekali. Padahal surveinya sudah disebar ke seluruh daerah hanya untuk memperlihatkan bahwa potensi Ganjar, potensi Puan segala macam itu. Tetapi kita tahu bahwa kehidupan politik kita itu bisa berantakan dalam setengah tahun ke depan gitu. Itu yang nggak diketahui, padahal kita selalu hitung itu. Dan sebetulnya kita fokus ke situ aja. Kalau ternyata seluruh perencanaan politik berbanding terbalik dengan legitimasi presiden. Kalau dukungan pada presiden tinggal 17% per hari ini, saya kasih angka yang agak mistik ya, 17%. Itu artinya nggak bakal nyampe ke 2024. Jadi mau ditopang dengan cara apa? Jadi percuma juga, yang diuntungkan sebenarnya lembaga-lembaga survei yang berbohong pada kliennya bahwa elektabilitas cukup bagus itu. Padahal sebetulnya lembaga survei juga nggak yakin bahwa pemilu akan berlangsung di 2024 kan, itu intinya. Oke. Nah, ini menarik karena ada sudah menyinggung soal elektabilitas dan lembaga survei. Tapi saya ingin lanjutkan sedikit dengan soal Anies. Jadi kemungkinan kalau terjadi situasi artinya tidak berjalan secara normal, tidak 2024, tidak 2027, tapi dipercepat, figur seperti Anies tetap akan menjadi ancaman gitu ya? Ya, Anies ancaman karena hanya Anies yang selama ini konsisten di dalam kebijakan pandemi terutama itu. Dan orang melihat Anies tidak tergiur dengan undangan-undangan istana yang seolah-olah berupaya untuk membujuk dia supaya pro kekuasaan. Dia juga layani dengan cara yang enteng, kritik atau caci maki itu. Jadi terlihat Anies itu udah matang. Dan karena itu penantang-penantangnya tinggal punya satu cara, yaitu berupaya supaya tidak ada partai yang akan mencalonkan Anies itu. Pada waktunya nanti, saya hitung mungkin awal tahun depan, semua calon akan mendekat pada Anies. Karena akhirnya yang diperlukan adalah figur yang bisa naikin elektabilitas partai-partai itu kan. Kan semua partai itu turun elektabilitasnya. Jadi Anies tetap nanti akan dirayu banyak partai, dan sangat mungkin juga PSI pada akhirnya secara pragmatis merayu-rayu Anies tuh, karena supaya bisa dapat subsidi banyak dari pemerintah DKI kan sebagai partai lokal itu. Tapi keadaan ini kita baru bisa hitung atau kita bisa katakan dari sekarang, ini perencanaan politik yang normal, yaitu berbasis elektabilitas. Padahal dalam kedaruratan yang akan muncul tiba-tiba adalah moralitas yang ditopang oleh popularitas. Dan Anies itu banyak topangannya di dua soal itu tuh. Oke. Nah, karena Anda tadi bicara soal lembaga survei, kemudian elektabilitas partai, saya ini dapat bocoran gitu ya. Nanti one day saya janji akan buka di sini bagaimana realnya. Tapi publisitas lembaga survei itu seperti kita ketahui, sejak awal kita mencurigai permainan mereka gitu. Karena ada
memang beberapa narasumber kita sebut sajalah Ganjar. Ini sebenarnya realitas elektabilitasnya nggak sebesar yang digembar-gemborkan oleh lembaga survei gitu. Jadi suaranya didongkrak. Realnya nih kalau kita ngomong real ya, Bung Rocky, sebenarnya hasil lembaga survei itu menunjukkan tetap Prabowo yang di atas. Tapi Prabowo seperti biasa kan stuck di situ ya. Nah ini ngomong yang benar nih surveinya. Kemudian di bawahnya ada Anies Baswedan dan sebagainya. Dan angka Ganjar itu katanya kalau dari berapa real nggak lebih dari 12% sebenarnya. Tidak sampai seperti yang sekarang digambarkan itu. Itu 12% juga udah maksimal tuh. Saya kira nggak akan bertambah lagi. Ya. Karena mestinya peaknya Ganjar itu sekarang itu. Ya. Karena Ganjar udah speed up, dia udah sprint, lalu dia pakai alat ukurnya per hari ini. Dan per hari ini justru Ganjar harus dinyatakan maksimal. Kalau 12% ya maksimal 12% per hari ini. Nggak mungkin nambah lagi. Kenapa? Karena momentumnya udah hilang. Karena orang nggak bicara lagi tentang Ganjar versus Puan atau kemungkinan Puan mengalah pada Ganjar. Megawati udah pastikan bahwa tidak ada calon lain selain PDIP yang mencalonkan Puan. Dan itu terbaca dalam bahasa tubuh, di dalam uraian-uraian Ibu Mega, di dalam upaya Ibu Mega untuk nggak terlalu marah pada Pak Jokowi. Itu berarti Pak Jokowi diminta untuk mengasuh Puan lagi. Jadi soal semacam itu, satu waktu Ganjar akan lihat bahwa dia juga pada akhirnya akan ditinggalkan oleh Jokowi. Karena percuma elektabilitasnya 90% kalau nggak ada partai, si Ganjar nggak punya partai, nggak ada gunanya tuh. Karena itu apa intinya tuh? Apalagi kalau surveyor yang sekarang nggak buka dananya dari siapa itu, atau Ganjar sendiri nggak buka dana dia mensurvei itu dari mana? Dari relawan. Ya cukup apa enggak tuh? Kan itu intinya. Jadi dua hal sebetulnya. Ganjar itu dijepit oleh dua hal. Oligarki buat sementara tentu nyokong Ganjar ini karena lihat ini ada peluang. Tapi kalau cuma 12%, oligarki bisa pindah lagi, itu pindah investasi tuh. Jadi ini intinya tuh, oligarki berpikir, oke, 12% masih bisa dinaikin sampai 20%. Tapi oligarki tahu juga, kan oligarki banyak mata-mata surveyor kan. Iya. Jadi mungkin oligarki tahu, wah ini 12% diangkat-angkat doang, mungkin separohnya aja udah bagus itu. Kira-kira begitu pikiran oligarki itu. Sama kayak pikiran saya. Wah keren dong Anda. Tapi beda dong Anda dengan oligarki secara itu tuh pikirannya sama tapi namanya berbeda gitu ya. Aplikasinya nanti berbeda. Iya, oligarki itu berpikir FNN juga berpikir 6%, mending percaya pada FNN. Kalau soal ini oligarki percaya pada FNN. Oke, terima kasih. Lebih metodologis analisisnya. Ya. Nah, ini clue lagi coba buat para viewer ya. Nanti kita bahas satu persatu nantinya ya. Sekarang ini kan banyak sekali tiba-tiba bermunculan lembaga-lembaga survei baru gitu. Dan Anda gampang kok mengeceknya ini bekerja untuk siapa, ini bekerja untuk siapa, itu lihat aja nanti angka-angkanya dan silahkan dibandingkan. Karena bagaimana mungkin Bung Rocky misalnya pada saat dengan waktu survei yang bersamaan, kemudian itu rentang elektabilitasnya itu sangat jauh gitu antara capres satu dengan capres lain atau dengan partai satu dengan partai lain. Dari situ aja kita udah tahu kan. Ini kita yang belajar metodologi, kalau dua surveyor itu bertolak belakang, itu artinya dua-duanya bohong gitu kan. Mestinya dia mendekat-dekat aja lah itu, margin of error-nya itu dibagi dua lah itu supaya dekat-dekatan. Ini yang satu bilang 12%, yang lain bilang 7%. Oh itu jauh banget. Ya. Jadi itu kan 100% disubsidi oleh margin of error gitu. Ya. Kan metodologinya standar. Emang ada metodologi lain survei publik itu kan. Jadi pengambilan sampel juga udah standar. Bahkan sangat mungkin yang disebut sebagai koordinator data di lapangan juga sama juga. Iya. Jadi sebetulnya dia berimpit di lapangan karena di antara mereka kan saling tahu tuh di survei apa sih. Dan sangat mungkin yang surveyor yang pemula juga dia cuma titip pertanyaan aja pada surveyor yang lebih terkenal tuh. Tapi nanti ya ada bagian-bagian itu. Lu bilang begini, gue bilang begini ya. Jadi gue titip pertanyaan aja karena survei itu mahal tuh. Lu ambil bagian gue deh. Jadi ini buang-buangan macam ini yang kita semua ngerti lah. Dan itu semuanya berurusan dengan dana yang sebetulnya belum bisa dicairkan banyak. Karena itu kekacauan di dalam metodologi terbaca juga mencerminkan dana atau amplop yang nggak sama tebalnya itu. Ya. Kan sebenarnya gampang. Kalau dulu kita tahu mainannya lembaga survei itu. Kalau mau main nggak terlalu kasar, biasanya mereka akan menaikkan
calonnya itu margin error yang di atas gitu ya. Sementara yang lawannya diturunkan di margin error terendah. Tapi kalau sekarang ini nggak begitu mainnya, sangat kasar gitu karena sudah di luar rentang margin error gitu. Iya, itu margin of terror jadinya, atau margin of horror itu kan. Yang sana naikin bagian plus minusnya, plusnya dikasih ke sana buat neror yang minus di sini. Nanti tukar tambah lagi itu di tempat yang lain tuh. Jadi terlihat ini ada etika yang bobrok di antara lembaga survei. Padahal mereka punya asosiasi. Tapi asosiasi di antara orang-orang yang bukan pembohong tapi manipulatif itu juga banyak terjadi kan. Perkumpulan kaum manipulatif. Ini yang awalnya begini. Kalau misalnya lembaga survei itu ada etikanya, mestinya sebelum mereka publish, dia rapat dulu internal kan di antara lembaga-lembaga itu. Kok beda ya? Jauh banget ini survei lu sama survei gue. Kan itu yang mesti diperhatikan kan. Siapa yang nggak tahu siapa ketua perhimpunan surveyor Indonesia sekarang. Mestinya itu supaya orang percaya bahwa oke, lembaga survei ini metodologinya standar. Kalau ini kelihatannya nggak standar. Jadi ada mobil yang udah mereknya masih sama, tapi sebetulnya mesinnya udah di swap namanya tuh, di overhaul terus di swap. Jadi ganti mesin sebetulnya, bukan mesin asli lagi. Ya, ini penting buat para viewer Rocky Gerung Official dan FNN. Jadi Anda jangan terlampau terpengaruh oleh publikasi lembaga-lembaga survei. Karena memang target dari lembaga survei itu di publikasi itu untuk mempengaruhi pikiran Anda gitu. Yes. Dan saya sebetulnya bukan sekedar lembaga survei yang buruk. Wartawan yang memberitakannya juga buruk. Betul. Pasti wartanya dapat amplop. Kalau wartawannya pinter, dia harusnya datang ke depan konferensi pers terus bertanya, ini kenapa ada perbedaan hasil? Kan harusnya begitu kan? Tapi banyak wartawan yang memang nggak punya sense of criticism. Dan itu berbahaya dalam rangka pendidikan publik. Padahal tugas jurnalis adalah memberitahu keburukan dari lembaga survei, bukan memberitahu kebaikannya. Kalau kebaikannya kita pertanyakan justru. Oke. Nah, berkaitan dengan kampanye para capres-capres ini, Bung Rocky perhatikan nggak ternyata itu sekarang ada perubahan strategi dari Puan. Nah, ini yang menarik. Kalau dulu kan dia mengkritik Ganjar hanya pemimpin di medsos. Ternyata sekarang Puan juga melakukan hal yang sama. Karena saya mendapat banyak kiriman sekali. Ternyata Puan mengubah strateginya dari baliho ke dapur umum. Wah, dia bikin dapur umum di berbagai daerah. Menurut saya lepas bahwa ini upaya-upaya dia untuk berkampanye, ini ada lebih manfaatnya lah daripada 450 juta dihabiskan untuk baliho 1 bulan di satu titik, kan lebih baik 450 juta itu untuk dapur umum. Sebaliknya Ganjar melakukan semakin masif, dia menggunakan justifikasi lembaga-lembaga survei yang menunjukkan bahwa elektabilitas naik. Itu yang dilakukan. Sekarang terjadi perang semacam itu. Dalam hal ini saya pro Ibu Puan, Mbak Puan. Karena dia mengerti kebutuhan rakyat sekarang bukan elektabilitas, tetapi asap dapurnya itu mengepul tuh. Jadi sebetulnya Puan yang paham tentang rakyat akhirnya. Kan mestinya memang itu PDIP tugasnya bukan pasang baliho, tapi pasang tenda untuk bikin dapur umum itu. Puan mendahului itu. Jadi saya kasih pujian pada Puan tuh, dan itu satu strategi untuk memperlihatkan keterlibatan, bukan sekedar keterlibatan pencitraan, tapi memang ada yang konkret di situ, yaitu ada dapur umum, dan artinya efek pada komunitas di situ terasa. Jadi sebetulnya Puan lakukan itu aja secara konsisten kan, kan nggak bakal habis uang PDIP untuk membuat dapur umum rakyat. Dengan cara itu Puan bisa yakinkan bahwa teguran dia pada Jokowi itu ada dasarnya tuh. Sebab kalau Puan cuma negor-negor Jokowi, tapi Puan nggak mengasih makan rakyat, kan Puan bilang bansos ini kok kacau balau. Yang mestinya PDIP sebagai wong cilik bikin aja bansos dalam bentuk dapur umum. Nah, itu berbasis tuh. Jadi ada dasarnya kenapa teguhan Puan menegur Jokowi, karena memang Puan merasa wong cilik tidak diasuh oleh bansos yang seharusnya dilakukan oleh petugas partainya tuh. Jadi petugas partai lupa mengurus tugas utamanya. Nah ini menarik ini karena tadi ada menyinggung soal teguran. Setelah kemarin Bu Mega
itu seolah pasang badan untuk Jokowi dengan menyatakan dia sedih karena Jokowi dipanggil kodok. Sebelumnya kan Puan melakukan kritik terus terhadap Jokowi, tapi ternyata ini sekarang Puan muncul lagi dengan kritikan baru gitu masalah penanganan pandemi ini ya. Dan karena itu menurut saya ini menarik, apakah Bu Mega dengan Puan ini sedang melakukan bad cop good cop gitu terhadap Pak Jokowi gitu. Jadi di satu sisi dia tetap mengamankan Pak Jokowi, Bu Meganya, tapi Puan disuruh gerilya terus ke bawah gitu. Saya kira itu strategi PDIP bisa kita duga lakukan dua kamar itu tuh. Kamar pertama adalah kamar untuk menghalangi Jokowi terlalu memuji-muji Ganjar gitu. Yes. Itu fungsi kelihatan banget ya relasi antara Ganjar dengan Jokowi itu melalui para relawannya kan kelihatan banget ya. Ya, jadi Ibu Mega yang ambil bagian itulah supaya Pak Jokowi tahu ya bahwa pengasuh utama Anda itu adalah saya, bukan relawan nih yang tiba-tiba muncul seolah-olah aparat partai itu. Dan pada saat yang sama Puan disuruh untuk lakukan hal untuk meyakinkan rakyat bahwa dia adalah pemimpin yang membumi, kan itu strategi bagus kan. Jadi ada pertemuan-pertemuan antara Ibu Mega dan Pak Jokowi, dan itu terbaca bahwa Ibu Mega ingin menyelamatkan Jokowi dari godaan para relawan Ganjar, itu jelas itu. Dan di satu pihak inisiatif dapur umum itu bisa memunculkan kembali ide bahwa PDIP betul-betul peduli pada wong cilik. Gotong royong istilahnya mereka. Oh ya, itu tepat, gotong royong. Ya, nah tapi saya kira kita penting lah sekali-kali juga beri masukan kepada timnya Ganjar. Karena kelihatannya timnya Ganjar itu betul-betul mengambil track seperti yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014. Ya kan, persis banget membesarkan elektabilitasnya Jokowi, kemudian kalau yang sekarang belum muncul nih pada Ganjar adalah testimoni-testimoni dari para pengamat. Kalau dulu kan Bu Mega dikepung dengan survei yang sangat tinggi dari Jokowi, testimoni dari pengamat. Nah, kalau sekarang paketnya beda dengan pengamat tapi media sosial. Dan Ibu Megawati itu saya kira sudah gampang ngerti banget membacanya, udah tahu banget bahwa dia akan gerilya model kayak pola Jokowi menggerilya dia pada tahun 2014 lalu. Itu yang kita sebut tadi kelemahan Ganjar. Jadi 12% itu harusnya datang setelah Ganjar lakukan konsolidasi, testimoni segala macam. Ini nggak ngapa-ngapain tiba-tiba 12% kan? Jadi bohongnya di situ sebetulnya. Lain kalau Ganjar udah berdarah-darah ke seluruh Indonesia dan caci makinya udah lengkap. Ini caci makinya kan baru masih sopan-sopan kan. Baru meme-meme yang dibocorin gitu. Dan nggak ada hal yang betul-betul kontroversial pada Ganjar. Sehingga nggak mungkin ada standar-standar dapat 12%. Lebih kan 12% yang realnya. Angkanya sekarang kan dia di atas 20 yang dipublish oleh lembaga survei, Bung. Itu saya anggap yang dipublish sebenarnya 12% yang kemudian dimanipulasi itu. Jadi oke, apalagi 20% itu kan. Jadi kalau 12% mungkin orang masih masuk akal. Ganjar masih di tahap awal dan dia masih akan terus. Ini tiba-tiba melompat ke 20%. Dari berapa tadinya tuh? 4% ke 20% itu gila tuh. Nggak ada di dalam rumus akumulasi popularitas itu di mana tiba-tiba dapat 20%. Berarti seluruh warga PDIP adalah milik Ganjar. Kan 20% itu setara dengan perolehan suara PDIP kan. Itu too good to be true-nya di situ tuh. Oke. Saya kira ini akan menarik, tapi sekali lagi kalau Mbak Puan mau bikin dapur umum seluruh Indonesia, bagus-bagus saja ya, kita dukung itu. Betul. Saya tidak kritik Ganjar sebagai Ganjar, saya kritik strategi kampanyenya yang lucu-lucuan gitu. Demikian juga saya nggak puji Puan sebagai calon pemimpin, tapi strateginya sekarang itu betul-betul membumi dan itu bagus itu. Yes. Oke, semakin banyak capres yang bikin dapur umum, saya kira akan semakin bagus buat rakyat dan kita akan dukung semuanya gitu ya. Erlangga saya kira yang juga sudah survei dan surveinya kecil, kalau bikin dapur umum bagus juga tuh gitu. Dia berupaya bikin apapun, orang nggak lihat Erlangga punya semacam penampilan kepresidenan nggak ada, yang biasa disebut presidentiality nggak ada. Karena narasinya datar, komentarnya terlalu teknis itu, dan ini berbahaya sebetulnya. Tapi Golkar selalu punya cara untuk dempet-dempet pada beberapa partai untuk nyolong di tikungan. Biasa itu.
Baik, terima kasih. Yo, Bye. oke.